Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmita Kuba dengan NIM 232020 3870 23 2002. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul mindfulness untuk memenuhi tugas konseling dan psikoterapi inovatif. Nah, video ini mencakup penjelasan tentang definisi, konsep, tahap praktiknya, serta manfaat dan intervensi konseling. Nah, dan juga pada akhir video nanti saya akan mempraktikkan bagaimana sih praktik mindfulness breathing ini. Nah, pada selanjutnya itu kita akan membahas tentang konsep dan definisi mindfulness. Nah, dalam konteks konseling dan psikoterapi modern, sebagai mindfulness ini dipahami sebagai pendekatan inovatif yang berfokus pada kesadaran penuh terhadap pengalaman saat ini. Ini sejalan dengan pendapat John Kabat-Zinn yang menjelaskan bahwa mindfulness ini adalah kesadaran yang muncul dengan sengaja pada saat ini, tanpa menghakimi pengalaman yang terjadi. Dan juga dalam psikoterapi, mindfulness tidak hanya sekadar relaksasi, tetapi sebuah teknik konseling yang membantu klien untuk hadir sepenuhnya, mengenali serta mengelola reaksi emosional secara lebih sehat. Nah, pendekatan ini merupakan inovasi karena menggabungkan unsur psikologi barat dengan timur untuk meningkatkan kesejahteraan mental klien. Nah, pembahasan yang selanjutnya itu adalah tahapan-tahapan mindfulness. Nah, adapun tahapan-tahapannya dalam penerapannya di sesi konseling ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan konselor bersama klien, yaitu yang pertama adalah kesadaran napas atau breathing awareness, di mana klien di sini diajak untuk memusatkan perhatiannya pada nafas guna untuk menenangkan sistem saraf dan menurunkan kecemasan. Nah, yang kedua yaitu adalah observasi tanpa penilaian, di mana di sini klien kita dilatih untuk menyadari pikiran atau emosi tanpa menilai apakah itu baik ataupun buruk. Nah, tahapan yang ketiga itu adalah penerimaan, di mana pada tahap ini konselor membantu klien untuk menerima kondisi dirinya, termasuk emosi negatif, tanpa perlawanan. Nah, adapun yang keempat itu adalah fokus pada momen kini, di mana klien ini diarahkan untuk benar-benar hadir pada pengalaman saat ini agar lebih tenang dan sadar terhadap responnya. Nah, yang selanjutnya yang kita akan bahas yaitu manfaat dan intervensi mindfulness, di mana mindfulness ini menjadi salah satu bentuk psikoterapi inovatif karena mampu menyesuaikan kebutuhan klien modern yang hidup di era cepat dan penuh tekanan saat ini. Adapun dalam praktiknya, mindfulness ini digunakan pada beberapa model intervensi, seperti yang pertama itu adalah mindfulness based stress reduction, di mana di sini digunakan untuk mengurangi stres dan tekanan kerja yang dialami oleh si klien tersebut. Yang kedua itu adalah mindfulness based cognitive therapy, di mana di sini dijelaskan digunakan untuk mencegah kambuhnya depresi si klien. Dan yang ketiga itu adalah acceptance and communication therapy, yang menekankan penerimaan diri serta tindakan sesuai dengan nilai hidup. Adapun manfaat utamanya meliputi peningkatan regulasi emosi, penurunan kecemasan, peningkatan fokus, serta memperkuat hubungan terapeutik antara konselor dan si klien. Dengan demikian, mindfulness ini berperan sebagai inovasi dalam konseling kontemporer yang menyeimbangkan aspek kognitif, emosional, dan spiritual klien. Nah, teman-teman, jadi yang akan kita lakukan selanjutnya itu adalah praktik mindfulness breathing. Jadi teman-teman, saya minta untuk mengambil posisi ternyaman teman-teman supaya bisa fokus dalam melakukan praktik mindfulness breathing ini. Nah, langsung saja kita mulai praktik mindfulness breathing. Jadi teman-teman ikuti instruksi apa yang saya katakan. Tarik nafas melalui hidung, buang perlahan melalui mulut.
Nah, pada proses mindfulness ini, teman-teman, kita diminta untuk merasakan nafas yang keluar dan masuk, di mana fokus perhatian kita pada nafas dadah dan nafas di hidung. Nah, apabila pikiran kita itu sudah melayang pada momen-momen yang kita hadapi itu, kita cukup menyadarinya saja dan kembali pada proses nafas yang kita lakukan pada saat ini. Dan di sini juga kita dianjurkan untuk melakukannya secara sadar tanpa menghakimi dan cukup untuk hadir dan menyadari bahwa kita hadir pada momen tersebut. Nah, teman-teman, mungkin itu saja contoh praktik mindfulness breathing yang sempat kita lakukan. Jadi teman-teman bisa melakukannya apabila teman-teman sedang mengalami stres atau ingin menenangkan pikiran. Jadi praktik mindfulness ini sangat baik dilakukan untuk mengambil jalan pertama supaya kita bisa menjadi lebih tenang. Nah, sebagai kesimpulannya, mindfulness ini adalah kita diajarkan untuk bagaimana kita merelaksasikan pikiran kita agar kita tidak terlalu stres atau kita bisa menjadi tenang terhadap segala bahaya atau masalah yang kita hadapi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.